bakal membahas materi tentang teori bilangan dan juga relevansinya dengan soal-soal Elmnas yang juga nanti akan kita bahas. Untuk materinya yang akan kita bahas kali ini adalah teorema Taussian Euler. Sebelum masuk ke materinya, ke teoremanya, aku perkenalkan terlebih dahulu ke fungsi Taussian Euler itu sendiri. Nah, fungsinya itu dilambangkan dengan Vn. Untuk lambangnya bisa ini atau ini. Ini sama-sama huruf Yunani untuk V. Nah, ini itu menyatakan banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari n dan relatif prima dengan n. Oke. Nah, kemudian yang kita tahu itu ini cukup jelas ya. V1 itu sama dengan 1 karena bilangan yang tidak lebih dari 1 dan relatif prima dengan 1 itu ya hanya 1 sendiri. Nah, kemudian untuk n lebih dari sama dengan 2 kita punya rumus umumnya. Nah, untuk ini itu pertama kita faktorisasikan prima dulu n-nya. Jadi n-nya itu kita nyatakan sebagai P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya sampai PK pangkat EK. Ini faktorisasi prima. Jadi P1, P2 sampai PK-nya itu berbeda semua ya. Nah, nantinya Vn itu sama dengan n dikalikan 1 min 1 per P1 kali 1 min 1 per P2 kali 1 min 1 per PK. Nah, oke. Contohnya, kalau kita ambil n-nya 20, kita punya faktorisasi prima 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Nah, dengan begitu kita bisa hitung V dari 20 itu sama dengan 20 kali 1 min setengah kali 1 min 1 per 5. Dan ini bisa dihitung sama dengan 8. Oke. Nah, fungsi ini itu akan bermain penting di teorema Taussian Euler itu sendiri. Nah, teoremanya bunyinya gimana? Jadi, kalau kita punya bilangan asli n, nah, maka nanti untuk setiap bilangan bulat A yang relatif prima dengan n, berarti FPB-nya dengan n itu 1, kita akan punya kalau A pangkat Vn itu bakal kongruensi 1 dalam modulo n. Nah, ini relevansinya dengan soalnya bagaimana? Nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal Elmnas. Menyambung pembahasan materi tadi, di sini aku ada soal dari Elmnas ke-33 jenjang SMA babak semifinal nomor 6. Soalnya adalah sisa bagi dari 123 pangkat 456 pangkat 789 dan seterusnya ini ketika dibagi oleh 22 adalah berapa? Oke. Jadi soalnya cukup jelas ya. Itu berarti kita bakal pakai modulo karena yang kita ingin cari adalah sisa bagi ya. Oke. Pertama-tama kita cari dulu sisa bagi dari 123 ketika dibagi oleh 22. Bisa teman-teman hitung ya, itu nanti sisanya adalah 13. Nah, selanjutnya berarti 123 pangkat 456 dan sekian itu akan bersisa 13 pangkat 456 dan seterusnya, mohon maaf, ketika dibagi 22. Nah, selanjutnya mungkin kalau teman-teman udah sering ngerjain soal modulo, pasti teman-teman nyari 13 pangkat 1 kongruensi berapa, 13 pangkat 2 kongruensi berapa dalam modulo 22 dan seterusnya, terus kita cari polanya ya. Ini bisa juga dikerjakan kayak gitu, cuman kita bakal pakai fungsi Taussian Euler tadi. Kalau kita lihat kan 22 itu 2 kali 11 ya. Berarti V dari 22 itu sama dengan 22 kali 1 min setengah kali 1 min 1/11. Nah, ini hasilnya
adalah 10. Kita dapat V22 ini sama dengan 10. Berarti apa? Dari teorema Taussian-Euler kita bakal dapat kalau 13 pangkat 10 itu akan bersisa 1 ketika dibagi 22. Ini tentunya mempersingkat daripada kita mencari dari 13 pangkat 1, 13 kuadrat, 13 pangkat 3, dan seterusnya sampai nemu 13 pangkat 10 ini ya. Oke. Nah, yang ingin kita cari kan 13 pangkat 4, 5, 6, pangkat 7, 8, 9, dan seterusnya ini. Berarti yang perlu kita cari tahu itu adalah di bagian pangkatnya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini bersisa berapa ketika dibagi 10. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan berarti kita cari tahu dulu yang ini ketika dibagi 10 sisanya berapa. Ini jelas sisanya 6, berarti ini konversi 6 pangkat 789, 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya 6 pangkat berapapun ketika dimodulkan 10 itu pasti 6. Soalnya kita punya 6 pangkat 1 itu 6 kuadrat itu 36, 6 pangkat 3 itu 216, dan seterusnya. Jadi digit terakhirnya itu bakal selalu 6. Jadi kita dapat ini. Nah, kenapa kita perlu cari ini? Karena dengan begini itu kita bisa nyatakan 456, 789, 101, dan seterusnya ini itu sama dengan 10 kali M ditambah 6. Ini untuk suatu bilangan bulat M ya. Kenapa? Karena tadi kita tahu ini kalau dibagi 10 itu sisanya 6. Jadi ini bentuknya itu 10M ditambah 6. Oke. Selanjutnya kita masukin ke sini. Kita dapat kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dan seterusnya. Ini tuh kongruensi 13. Nah, yang pangkatnya ini tadi kan kita nyatakan sebagai ini. Jadi kita dapat ini 10 pangkat M ditambah 6. Ini dalam modulo 22. Nah, yang ini itu bisa kita pecah jadi 13 pangkat 10M dikali 13 pangkat 6. Nah, untuk 13 pangkat 10M karena di sini yang perkalian, jadinya ini 13 pangkat 10 dipangkatkan M dikali 13 pangkat 6. Selanjutnya tadi kita punya 13 pangkat 10 itu sisa 1 ketika dibagi modul 222. Berarti ini 1 pangkat M ya. Selanjutnya 13 pangkat 6 bisa dihitung itu nanti bakal kongruensi 9 ketika dibagi 22. Nah, berarti 1 pangkat M kan tetap 1 ya. Berarti ini 9 modulo 2. Oke, jadi kita dapat sisa dari bilangan ini ketika dibagi oleh 22 adalah 9. Sekian untuk soal nomor 6 ini. Oke, soal selanjutnya yang bakal aku bahas adalah dari LMS ke-31 jenjang SMA babak penyisian nomor 10 pilihan ganda. Soalnya itu di sini misalkan S dan T itu bilangan asli, banyaknya T kurang dari sama dengan 2020 yang mungkin sehingga T dan 2020 ditambah ST itu relatif prima. Itu ada berapa ya? Oke.
Pertama, kita lihat dulu T dan 2020 ditambah ST itu relatif prima ketika apa? Di sini kita punya FPB dari T dan 2020 ditambah ST itu sama dengan 1 ya, karena relatif prima. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui di FPB itu kita mengenal yang namanya algoritma Euclid ya. Jadi FPB dari T, 2020 ditambah ST itu sama aja dengan FPB dari T dengan 2020 ditambah ST dikurangi S kali T. Kenapa? Karena S-nya itu tadi bilangan asli, dan dengan algoritma Euclid kita bisa mengurangkan salah satunya dengan kelipatan yang lainnya. Di sini berarti kita mengurangkan 2020 ditambah ST dengan S dikalikan T. Berarti ini sama dengan 1. Nah, berarti yang ini itu jadinya FPB dari T, 2020. Nah, jadi soal ini itu sama aja dengan mencari banyaknya T yang kurang dari sama dengan 2020 dan FPB-nya dengan 2020 itu 1. Nah, terlihat familiar kan? Berarti banyak T-nya itu sama aja dengan V dari 2020. Soalnya coba teman-teman ingat lagi dari definisi Vn tadi, itu adalah banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari n dan relatif prima dengan n. Jadi ini banyak T-nya sama dengan V dari 2020. Kalau kita hitung 2020 itu sama dengan ini 2, kita coba hitung dulu. Kita bagi 2, ini 1010 dibagi 2, 505 dibagi 5 itu 101, dan 101 itu bilangan prima ya. Ya. Jadinya 2020 itu sama dengan 2 kuadrat kali 5 kali 101. Jadi kita masukin ke rumus Vn, berarti ini 2020 kali 1 min setengah kali 1 min 1/5 kali 1 min 101. Ini sama dengan ini 2020 kali setengah kali 4/5 kali 100/101. Ini kalau kita coret, ini hasilnya itu jadi 2 ya. Berarti ini 800. Jadi ada 800 bilangan asli T yang memungkinkan. Oke, untuk selanjutnya di sini aku bahas materi kedua, yaitu tentang fungsi multiplikatif. Fungsi f yang dari bilangan asli ke bilangan asli itu dikatakan multiplikatif apabila f dari a kali b itu sama dengan fa dikalikan fb. Ini untuk setiap bilangan asli a dan b yang relatif prima. Jadi ini seperti namanya, fungsi multiplikatif itu ketika f dari ab sama dengan fa kali fb. Ini untuk yang relatif prima aja ya. Jadi bukan untuk setiap a dan b, tapi cuman untuk yang relatif prima. Kalau memenuhi untuk setiap a dan b itu nanti namanya adalah komplit multiplikatif. Tapi kalau untuk multiplikatif aja itu yang kita perlukan cuman yang relatif prima aja. Nah, apa yang istimewa dari properti kayak ini?
Yang bagusnya adalah kalau kita punya N, ini faktorisasi primanya itu P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya sampai PK pangkat EK. Nah, nanti Fn-nya itu bakal sama dengan F dari P1 kali F dari P2 pangkat, tadi F dari P1 pangkat E1 dikalikan F dari P2 pangkat E2 dikali dan seterusnya sampai dikali F dari PK pangkat EK. Artinya itu kalau kita mau nyari Fn, yang perlu kita cari dulu itu kita cuma perlu Fp pangkat E gitu. Ini yang kita perlukan. Oke, itu untuk fungsi multiplikatif. Nah, selanjutnya ini ada operasi untuk dua buah fungsi, namanya konvolusi Dirichlet. Nah, kalau kita punya fungsi f dan g dari bilangan asli ke bilangan asli dua-duanya, nah kita punya f star g, operasi ini itu berupa sigma dari sigma untuk semua d yang habis bagi n dari fd kali g n per d. Oh sorry, ini harusnya kurang lengkap. Ini f star g untuk n. Jadi konvolusi Dirichlet ini kalau kita punya fungsi f dan g, ini fungsinya kedua-duanya dari asli ke asli, itu f star g untuk n itu berupa sigma dari d yang habis bagi n dari fd dikalikan g n per d. Kita punya teorema yaitu kalau f dan g dua-duanya fungsi multiplikatif, maka f star g bentuk ini itu nanti juga merupakan fungsi multiplikatif. Sekarang kita akan membahas terkait materi tadi, terkait fungsi multiplikatif ya. Di sini aku ngambilnya dari soal LMS ke-33 untuk jenjang SMA di babak penyisian, tepatnya di nomor 1 isiannya. Oke, jadi soalnya itu kita diberikan himpunan A berisi bilangan asli B sehingga dihitung bagi habis 69 sampai 69, tetapi D-nya lebih dari 22. Kemudian pertanyaannya adalah sisa bagi sigma D elemen A untuk VD oleh 69 ada berapa? Oke. Pertama-tama kita lihat himpunan A itu isinya berarti himpunan bilangan asli B yang membagi habis 69,69. Selain berarti ini kita kurangkan dengan yang kurang dari 22, itu ada 1, 3, dan 9. Oke. Berarti bentuknya itu bisa kita ubah jadi ini ya, sama dengan sigma dari D habis bagian 69,69 dari VD ini kita kurangkan V1 tambah V3 tambah V9. Nah, untuk bagian ini itu nanti bisa kita cari biasa, dan yang ingin kita cari adalah bentuk ini. Kenapa aku banyak ke bentuk seperti ini? Karena kalau kita ingat lagi ke materi yang tadi, ini itu salah satu merupakan bentuk konvolusi Dirichlet. Jadi kita pengen coba manfaatin sifat itu. Oke. Ini kita misalkan dulu Fn itu sama dengan sigma dia bagi n dari VD. Nah,
Oh ya, tadi aku lupa kasih tahu kalau eh, fungsi triangular ini, V ini, itu merupakan salah satu contoh fungsi multiplikatif. Eh, Kalau mau coba buktiin sendiri, boleh dicoba. Nah, kita pengen manfaatkan fakta itu untuk membuktikan Fn ini juga fungsi multiplikatif. Sebelum itu, kita misalin dulu fungsi n itu sebagai satu untuk setiap bilangan asli n. Nah, ini cukup jelas bahwa fungsi i ini, fungsi i ini merupakan fungsi yang multiplikatif. Karena kalau kita lihat, kalau kita ambil A dan B bilangan asli, nanti kan IA dan IB itu satu, dan juga I dari AB itu juga satu, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 terpenuhi. Oke, kita tahu INI fungsi multiplikatif. Nah, kalau kita lihat ke Fn ya, Fn itu sama dengan sigma D habis bagi N dari VD. Nah, ini VD-nya. Kalau kita kalikan 1, itu kan nilainya nggak berubah ya. Nah, dari sini kita dapat kalau ini sama dengan VD dikalikan I N per D. Karena N per D ini bilangan asli, dan tadi N itu sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli N. Sehingga ini merupakan konvolusi Dirichlet dari V dan I. Sehingga dari teoremanya kita dapat kalau karena V dan I ini multiplikatif, maka F yang merupakan konvolusi Dirichlet dari V dan I itu juga multiplikatif. Nah, kita udah dapat fakta kalau F ini yang fungsi multiplikatif. Nah, selanjutnya dari fakta F itu multiplikatif akan kita cari rumus umum dari Fn. Oke. Tadi kita udah dapat fakta bahwa F itu fungsi yang multiplikatif. Nah, karena ini udah multiplikatif, maka sekarang yang perlu kita cari itu, kita cukup mencari nilai dari F dari P pangkat K untuk P-nya prima dan K-nya bilangan asli. Kita cukup fokus ke mencari nilai ini. Nah, sebelum ke sini kita lihat dulu ke rumus dari V. Jadi kalau kita lihat V dari P pangkat A itu sama dengan kalau pakai rumus yang tadi itu P pangkat A kali 1 min seper Pn. Berarti ini sama dengan P pangkat A kali ini pecahannya kita jadiin satu penyebut P-1 per P, sehingga ini jadinya P pangkat A-1 dikali P-1. Nah, ini untuk A yang hanya bilangan asli, hanya lebih dari sama dengan 1. Oke, ini untuk A-nya bilangan asli. Nah, sekarang kita coba cari F dari P pangkat K. F dari P pangkat K kan berarti sigma D habis bagi P pangkat K dari VD. Nah, karena P-nya itu bilangan prima, nah maka nanti faktor-faktornya D-nya itu kan pasti bentuknya P pangkat sesuatu juga.
itu D-nya berarti nanti dari himpunan 1 P kuadrat dan terusnya sampai P pangkat K. D-nya berasal dari situ. Selanjutnya berarti ini sama dengan sigma ini A sama dengan 1 sampai K dari V P pangkat A. Nah ini kita tambahkan V1. Soalnya 1 ini tadi nggak termasuk di sini. Ini dari P kuadrat sampai P pangkat K. Oke. Nah, bentuk ini tadi udah kita coba cari tahu ya. Ini tuh P pangkat K-1 dikali P-1. Jadinya ini sigma A sama dengan 1 sampai K dari P pangkat A-1 kali P-1 ini ditambah V1 itu kan 1 ya. Oke. Terus P-1 di sini kan tidak ada hubungannya dengan A ya. Di sini A-nya yang jalan dari 1 sampai K, tapi di sini nggak berhubungan sama sekali dengan A. Jadinya P-1-nya bisa kita keluarin. P-1 kali ini sigma A sama dengan 1 sampai K dari P pangkat A-1. Ini ditambah 1. Nah ini kalau kita lihat kan ini sama aja dengan P pangkat 0 itu berarti 1 tambah P kuadrat tambah dan terusnya sampai ditambah P pangkat K-1. Nah ini itu kan berupa dari geometri ya, dengan suku pertamanya 1 dan rasionya itu P, dan ini sebanyak sampai K kali ada K suku. Berarti hasilnya bisa pakai rumus dari geometri P pangkat K min 1 per P min 1. Nah P min 1 nya bisa kita coret ya, soalnya itu dengan asli. Berarti ini jadinya P pangkat K min 1 tambah 1 berarti ini P pangkat K. Kita peroleh F dari P pangkat K itu sama dengan P pangkat K untuk setiap bilangan prima P dan K-nya bilangan asli. Oke, jadi kita udah dapat kalau F dari P pangkat K itu sama dengan P pangkat K untuk setiap bilangan prima P dan bilangan asli N K. Nah, terus cara kita nyari Fn-nya untuk secara lebih umumnya gimana? Nah, kita bakal manfaatin sifat multiplikatifnya. Nah, jadi yang pertama untuk N sama dengan 1 Fn berarti F1 itu sama dengan V1 ya, ini sama dengan 1. Nah, kedua, kalau N yang lebih dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan 2, N yang lebih dari sama dengan 2. Nah, mirip kayak waktu V tadi, itu N nya bisa kita nyatakan sebagai P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya sampai kali P pangkat E. Nah, berarti kan P1, P2 sampai PK ini faktorisasi prima itu berarti mereka dengan prima berbeda ya, berarti keduanya saling prima, sehingga kita punya Fn itu sama dengan F dari P1 pangkat E1 kali F P2 pangkat E2
kali rumusnya sama dikali F dari PK pangkat EK. Nah, padahal ini P1 kan bilangan prima dan E1 nya itu bilangan asli. Jadi menurut yang ini yang udah kita temuin tadi, ini tuh hasilnya P1 pangkat E1, dan juga ini nanti hasilnya P2 pangkat E2 kali rumusnya sampai dikali PK pangkat PK. Nah, padahal ini kan tadi dari permisalan dari N ya, berarti ini sama aja dengan N. Nah, jadi dari dua ini kita dapat Fn sama dengan N untuk setiap bilangan asli N. Berarti yang mau kita cari tadi yaitu F dari 69 pangkat 69 itu kan tadi ini D habis bagi 69 pangkat 69 dari VD. Nah, ini sama dengan 69 pangkat 69. Kita dapat ini. Oke. Terus kita bawa ke yang awal kita tadi. Kita punya sigma D elemen A dari VD. Ini sama dengan sigma D habis bagi 69 pangkat 69 dari VD. Ini dikurangi V1 tambah V3 tambah V9. Nah, yang ini hasilnya 69 pangkat 69 ya. 69 pangkat 69 dikurangi V1 itu 1, V3 itu 2, dan V9 itu 6. Nah, yang mau kita cari kan sisa dari ini ketika dibagi 69 ini. Berarti yang ini kan habis ya, soalnya ini 69 sendiri. Berarti ini sisanya 0 dikurangi ini 1 tambah 2 tambah 6 itu 9 ya. Dalam modulo 69. Berarti ini kongruensi minus 9 69, atau bisa kita ubah jadi ini berarti kalau ditambah 69 jadi 60 ya. Oke. Jadi di sini udah nemu sisa bagi dari ini ketika dibagi oleh 69 hasilnya adalah 6. Oke. Sekian beberapa pembahasan soal-soal Lemnas tahun-tahun sebelumnya. Jika kamu ingin pembahasan soal-soal lain secara lebih lengkap, karena dapat klik link di bawah untuk membeli buku pembahasan Lemnas. Sekian, terima kasih.